Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Kita akan membahas pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan bauxit. Neraca saldo adalah neraca sisa, di mana neraca saldo itu mengambil data dari buku besar. Ya, jadi dari rekening-rekening yang ada di buku besar itu, kita ambil bagian akhirnya saja, makanya disebut dengan neraca saldo. Kemudian kita buat neraca saldo yang terdiri dari kolom nomor rekening, nama rekening, dan debit kredit. Susunan dari neraca saldo adalah berdasarkan susunan dimulai dari aset, kemudian liabilities atau kewajiban, equity atau modal, pendapatan, dan beban-beban. Baru kemudian di total bagian bawahnya, bandingkan antara debit dan kredit, sesuai atau sama enggak. Kalau misalnya ada kesalahan, ada perbedaan, berarti pekerjaan Anda harus dicek lagi karena ada kesalahan di situ. Ini adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu teknik untuk menyesuaikan rekening-rekening agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Apa saja yang harus disesuaikan? Pertama adalah rekening kas. Rekening kas harus disesuaikan, harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Tentu di awal periode dengan di akhir periode akan berbeda. Nah, ini harus disesuaikan. Pokok materi. Nah, kita bahas dari mulai neraca saldo. Neraca saldo atau neraca sisa atau dalam istilah asing adalah trial balance. Trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi, neraca sisa itu sumbernya adalah dari buku besar. Ingat ya. Nah, ini contoh dari neraca saldo, penyusunan neraca saldo. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa neraca saldo terdiri dari kolom nomor rekening, nama rekening, debit, dan kredit. Ini nama perusahaan dan ini judul tabel dan periode akuntansinya. Data ini, ya, nama-nama rekening yang ada di neraca saldo itu bersumber dari buku besar. Jadi rekening yang ada di buku besar itu apa saja, susun di sini. Urutannya dari aktiva yang tadi Bapak sampaikan ya, dari aktiva yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, dan lain sebagainya sampai dengan utang, beban yang masih harus dibayar, modal, tipe, pendapatan, beban, dan seterusnya. Nah, sumber dari angka-angka ini sama halnya juga dengan yang lainnya, yaitu bersumber dari buku besar. Tetapi yang perlu harus kalian ketahui adalah hanya saldo terakhir saja. Ini buku besar kas, ini buku besar piutang. Ambil saldo terakhirnya, masukkan di kolom debit kalau memang dia di debit. Ya, kebetulan piutang usaha juga di debit. Ya, kecuali kalau beban yang masih harus dibayar, ini adalah kelompok utang. Kemudian ada utang juga ya, kalau memang nanti di buku besarnya 800.000 tampilkan di sini 800.000. Jadi tinggal copy paste aja sebetulnya, ya. Jadi begitu mudahnya dalam hal menyusun neraca saldo. Ya, jadi sumbernya dari buku besar. Ambil saldo terakhir. Kita lanjut ya. Ini kita ke materi tentang jurnal penyesuaian. Atau istilah aslinya adalah adjusting entries. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, itu fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya. Kemudian kita lanjut. Rekening apa saja yang harus disesuaikan? Tidak semua akun memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Akun-akun yang lazim disesuaikan pada akhir periode akuntansi untuk perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Kas, piutang usaha, biaya-biaya dibayar di muka, pendapatan-pendapatan diterima di muka, aktiva tetap, biaya-biaya yang masih harus dibayar, pendapatan-pendapatan yang masih harus. Perhatikan, jadi rekening kas ini yang harus disesuaikan ya. Bila menurut pencatatan akuntansi saldo kas menunjukkan lebih kecil dari yang sebenarnya atau sebaliknya, maka perlu dibetulkan dengan membuat ayat jurnal penyesuaian. Misalnya yang pertama, bila lebih kecil dari yang sebenarnya, artinya apa? Catatan, katakanlah menurut catatan atau pembukuan, saldo kas menunjukkan angka 2 juta. Di catatan pembukuan buku besar kita buka berangkas nilainya 2.200.000, berarti ada selisih sekitar 200.000, lebih besar dari yang sebenarnya. Ya, sebenarnya adalah 2.200.000. Ya, jadi catatan 2 juta yang sebenarnya adalah 2.200.000. Nah, itu bagaimana? Itu harus disesuaikan dengan menjurnal seperti ini. Kas di debit, selisih kas di kredit dengan nilai selisihnya berapa?
Katakanlah tadi 2 juta menurut catatan, yang sebenarnya 2.200.000, berarti selisihnya 200.000. Masukkan di sini 200.000. Seperti ini. Dan selisihnya dianggap beban non usaha. Lanjut ya. Piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan perusahaan atau kepada debitur ya. Ini sebetulnya kreditur nih ya. Piutang adalah tagihan perusahaan, ini coret nih, kepada para langganan atau debitur ya. Sorry, ini posisi debiturnya harusnya di sini. Piutang adalah tagihan perusahaan kepada para langganan atau debitur yang timbul karena pendapatan jasa atau penjualan secara kredit. Tagihan perusahaan kepada para langganan mungkin tidak dapat dipastikan dapat membayar tepat pada waktunya, bahkan bisa terjadi ada seorang debitur tidak dapat membayar utangnya. Bila terjadi ada debitur yang dinyatakan tidak dapat membayar, maka dinyatakan ada kerugian piutang secara per 31 Desember 2014 memperlihatkan dua rekening dari perusahaan A, misalnya perusahaan tempat kita bekerja. Katakanlah piutang dagangnya atau piutang usahanya 12 juta. Kemudian cadangan kerugian piutang periode yang lalu 150.000. Kemudian, keterangan pada akhir periode 31 Desember 2014, perusahaan menaksir kerugian atas piutang yang mungkin tidak dapat tertagih sebesar 5% dari saldo piutang. Jadi 5% kali saldo piutang 12 juta sehingga hasilnya 600.000. Nah, perhatikan di sini. Jika kasusnya seperti ini, kalau metode langsung tidak membuat jurnal penyesuaian ya di akhir periode ini. Perhatikan. Di akhir periode 2014 metode langsung tidak membuat jurnal penyesuaian. Oke, kemudian dari kolom rugi laba yang tadi saya sampaikan, pendapatan jasa ini diperoleh dari kolom yang neraca saldo yang sudah disesuaikan. Abaikan yang ini karena kita sudah membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Jadi kolom rugi laba itu hanya pendapatan dan beban-beban saja. Pendapatan masuk ke sini dan